Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Oke, teman-teman semuanya. Hari ini kita di pertemuan yang ketiga di kelas membaca kitab, pertemuan keempat ya, Afwan. Pertemuan yang keempat di kelas membaca kitab, dan seperti biasanya, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita mulai dulu dari teori, materi teori. Hari ini target kita adalah satu, mengetahui i'rab kata, dan yang kedua mengetahui penyebab i'rab atau kedudukan kata tersebut. Jadi targetnya dua itu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja teman-teman. Kita mulai dari ini teman-teman ya. Dalam bahasa Arab itu ada istilahnya i'rab, yang itu kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya. I'rab itu apa? I'rab adalah perubahan akhir kata. Misalkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin Rasulillah. Nah, di situ teman-teman ada kata Muhammad yang akhirannya berubah-ubah. Awalnya Muhammadun, terus jadi Muhammadan, kemudian menjadi Muhammadin. Nah, perubahan akhir inilah yang kemudian disebut dengan i'rab. Nah, itu poin pertama yang perlu kita ketahui. Poin berikutnya begini. Kalimah yang bisa berubah akhirnya tadi disebut dengan kalimah yang mu'rab. Kalimah yang mu'rab. Jadi Muhammad itu istilahnya kalimah yang mu'rabah. Kalimatun mu'rabatun. Dan lawannya, wadidduhu, lawannya disebut dengan mabni. Kalimah yang mabni atau tetap akhirnya. Contohnya seperti huwa. Huwa itu sampai kapanpun, ya huwa tidak akan berubah menjadi hui, hu, seperti itu. Target materi kita hari ini adalah untuk mengetahui i'rab dari kata tersebut. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa i'rab itu ada 4, rofa, nasab, jar, dan jazm. Saya yakin teman-teman sudah sering dengar ya, i'rab ada 4, rofa, nasab, jar, dan jazm. Kata yang rofa disebut dengan marfu', yang nasab disebut dengan mansub, yang jar disebut dengan majrur, dan yang jazm disebut dengan majzum. Berikutnya teman-teman perhatikan materi yang ada di PDF. Oke. Kunci mengetahui akhir kata. Tadi materi pertama target materi pertamanya kan mengetahui i'rab kata. Nah, i'rab kata itu letaknya di akhir kata gitu. Teman-teman, letaknya di akhir kata. Terus bagaimana cara mengetahui kondisi akhir kata, kalau ini rofa, ini nasab, ini jar, ini jazm? Cara mengetahuinya salah satunya adalah dengan harokat yang ada di akhir kata tersebut. Kalau rofa, maka kebanyakan di dhammah akhirnya. Kalau nasab, kebanyakan di fathah akhirnya. Kalau jar di kasroh akhirnya. Kalau jazm di sukun akhirnya. Contoh yang rofa, di sini ada ja'a zaidun dan yajlisu zaidun. Kata yang berwarna merah, zaidun dan yajlisu, ini adalah kata yang marfu', yang dirofakkan. Dari mana kita tahu kalau dia rofa? Dari harokat akhirnya. Harokat akhirnya adalah dhammah. Kemudian yang kedua, ro'aitu zaidan layajlisa zaidun.
Di sini ada kata Zaidan dan Yajlisa yang i'rabnya adalah nasab. Sehingga keduanya disebut dengan kata yang mansub. Mansub. Kemudian yang ketiga, untuk yang jar, contohnya marortu bi Zaidin. Zaidin ini kata yang jar, disebut dengan majrur. Itu. Kata yang dijar disebut dengan majrur. Dan yang terakhir, contohnya jazm lam yajlis Zaidun. Yajlis ini adalah kata yang jazm, istilahnya majzum. Marfu', mansub, majrur, majzum. Ini istilah-istilah yang teman-teman harus kuasai ya. Itu sangat basic sekali, sangat basic. Marfu, mansub, majrur, dan majzum. Udah hafal ya? Marfu, mansub, majrur, majzum. Rofa di domah akhirnya, nasab di fathah akhirnya, jar di kasrah akhirnya, jazm di sukun akhirnya. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kalau tidak ada harokatnya? Ya kan? Ini kan kalau ada harokatnya, kalau ada harokat akhirnya mudah. Oh ini Zaidun, ini Rofa berarti. Oh ini Zaidan nasab, ini Zaidin jar. Karena ada harokatnya. Kalau nggak ada harokatnya gimana? Gimana teman-teman? Kalau nggak ada harokatnya, bagaimana cara kita menentukan itu Zaidun, itu Zaidan, atau itu Zaidin? Itu yajlisu, yajlisa, atau yajlis. Gimana cara kita menentukannya? Mohon komentarnya ya. Ada Menurut kalian amilnya gimana? Ustaz. Ada Ada amilnya. amil. Oke, ada amilnya. Amil itu apa Mas Hari? Amil itu yang mempengaruhi harokat akhir dari satu fiil atau isim. Oke, kalau ada dilihat dari amilnya. Amil itu apa? Sesuatu yang mempengaruhi sesuatu yang lain. Jadi misalkan kata itu rofa, berarti ada faktor, ada amil yang merofakkan dia. Gitu maksudnya ya? Ya Oke, Ustaz gitu. baik, baik. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Coba Ustadz, Ya, gimana, Akhi? amil itu yang masuk pada fiil atau isim. Mm-mm. Ya, Ya, yang mempengaruhi perubahan nanti irobnya seperti apa. oke. Ya, 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 ya. Amil itu sesuatu yang masuk ke isim atau fiil yang mempengaruhi akhir dari isim atau fiil tersebut. Gitu ya. Oke, baik. Berarti bisa disimpulkan bahwa kata itu akhirannya bagaimana itu tergantung oleh amil atau faktornya. Faktornya apa nih? Faktor yang merofakkan, faktor yang menasabkan, faktor yang menasabkan, mengajarkan, faktor yang menjazmkan. Yang mana? Faktor ini bahasa Arabnya amil. Nah, jadi amil itu secara lugat maknanya faktor. Faktor yang merofakkan, menasabkan, dan seterusnya. Berarti nanti ada istilah amil rofa, amil nasob, amil jar, amil jazm. Kayak gitu. Betul, ya, betul. Baik, baik. Berikutnya gini teman-teman. Selain antum bisa menjawab apa namanya, dari mana kita tahu harokat akhirnya itu domah, fathah, kasroh? Jawabannya dari ambilnya, faktor yang masuk. Ya, oke. Atau antum jawab kayak gini, dari kedudukannya. Nah, dari kedudukannya. Ya, sebenarnya ini hampir sama. Kedudukan dan ambil nih. Karena kedudukan itu sebagai konsekuensi dari adanya ambil. Misalkan teman-teman ya, misalkan nih. Di sini ada ja'a Zaidun. Ya, ja'a Zaidun. Ja'a telah datang Zaidun Zaid. Kenapa kita baca Zaidun? Karena dimasuki oleh ja'a, dirofakkan oleh ja'a. Ja'a ini namanya amil. Kenapa ja'a merofakkan Zaidun? Karena ja'a butuh fa'il, butuh subjek. Fa'il atau subjek itu dibaca rofa. Makanya
Ja'a Zaidun. Tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia isim mufrad kayak gitu. Di contoh berikutnya untuk melihat ra'aitu Zaidan. Kenapa sekarang menjadi ra'aitu Zaidan? Karena Zaidan ini dimasuki oleh amil ra'aitu. Yang mana ra'aitu itu maknanya saya telah melihat, butuh maf'ul atau butuh objek. Sehingga Zaidan ini dipengaruhi oleh ra'aitu, dimasuki oleh ra'aitu menjadi objeknya. Lah objek dalam nahwu ya, itu disebut dengan maf'ul bih. Maf'ul bih itu i'rabnya nasab. Jadi jawabannya satu tadi karena amilnya apa kayak gitu ya, tergantung amilnya atau kedudukannya apa. Nah itu. Kenapa Zaidan nasab? Kedudukannya maf'ul bih kayak gitu. Dari mana kita tahu kalau Zaidan nasab? Ya dari kedudukannya atau dari amilnya itu tadi jawabannya. Contoh lain ya jelisu sekarang. Kalau tadi kan isim ya, sekarang fi'il. Kalau ja'a Zaidun itu kan contoh yang isim. Sekarang contoh yang fi'il. Ya jelisu dan ya jelisa. Pertama ya jelisu. Ini rofa. Kenapa rofa? Dari mana kita bisa menentukan kalau ini rofa sehingga kita domah ya jelisu gitu. Kenapa enggak ya jelis saja? Ya dari kedudukannya. Dari amil yang masuk. Ada enggak amil yang masuk di sini? Tidak, tidak ada. Karena tidak ada amil yang masuk, maka kita rofakan. Ketika nanti ada amil yang menasabkan, maka dinasabkan. Kalau amil yang menjazmkan, maka dijazmkan. Layya jelisa. Ini lan, amil yang menasabkan. Kalau lam, itu amil yang menjazmkan. Sehingga konsekuensinya berbeda terhadap i'rabnya. Layya jelisa, lam yajlis. Kurang lebih seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini tadi teman-teman, itu nanti akan terjadi pada isim atau fi'il yang mu'rab. Isim atau fi'il yang mu'rab. Jadi ada perubahan akhirnya dengan tanda-tanda tertentu. Kalau untuk isim atau fi'il yang mabni, kemarin udah kita bahas ya, mu'rab dan mabni. Kalau untuk yang mabni, itu nanti kita tidak perlu memikirkan tanda i'rabnya apa. Apakah U, A, dan I, tidak perlu. Karena harokatnya udah tetap. Misalkan huwa ya, meskipun harokatnya nggak ada, ya kita bacanya tetap huwa gitu. Hiya juga begitu. Meskipun nggak ada harokatnya, bacanya juga hiya. Nggak terpengaruh oleh adanya amil. Meskipun perlu dicatat, meskipun isim mabni atau fi'il mabni ini tidak berubah akhirnya, tapi dia nanti kadang-kadang mempunyai kedudukan. Entah itu jadi objek, jadi subjek, dan lain sebagainya. Catatan semua huruf itu mabni sehingga tidak ada contoh huruf yang bisa berubah akhirnya. Makanya di sini contohnya cuma contoh isim dan fi'il. Nggak ada contoh huruf karena huruf semuanya mabni. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian adalah apa saja penyebab rofa? Apa saja penyebab nasab? Apa saja penyebab jar? Apa saja penyebab jazm? Perlu kita pilah dulu teman-teman. Penyebab rofa itu nanti ada penyebab rofa pada isim, ada penyebab rofa pada fi'il. Penyebab nasab juga begitu. Penyebab nasabnya isim, penyebab nasabnya fi'il. Perlu dipilah dulu. Makanya di sini ada 6 poin. 3 pertama itu penyebab i'rab pada isim, 3 kedua, 4, 5, 6 ini pada fi'il. Kita bahas dulu yang atas. Rofa'nya isim. Zaidun qaimun misalkan. Di sini dicontoh ini. Zaidun qaimun qama Zaidun. Kenapa kita bacanya Zaidun qaimun? Kenapa enggak Zaidan qaiman? Ya, dia rofa karena kedudukannya rofa. Bukan rofa itu apa? Misalkan karena jadi mubtada. Jadi khobar. Menjadi fa'il. Di sini baru kita sebutkan 3 teman-teman. Jumlahnya ada berapa penyebab rofanya isim itu? Ada 7. Ini dibahas di dalam ilmu nahwu secara detail di ilmu nahwu. Misalkan di jurumiyah disebutkan 7. Ada mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, ismu kana, wa akhwatiha, khobar inna wa akhwatiha, dan tawabi. Tawabi ada 4, na'at, atof, taukid, dan badal. Itu penyebabnya ada 7. Tidak semuanya akan kita pelajari.
Tapi yang umum aja. Yang paling umum itu apa? Ya, mubtada, khobar, fa'il. Tiga itu yang paling umum. Sering kita temukan. Contohnya yang pertama Zaidun qa'imun. Zaidun ini mubtada, qa'imun itu khobar. Rumusnya adalah kalau ada mubtada pasti ada khobar. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Ada khobar pasti ada mubtada. Ini rumus awalnya. Kalimat yang ada di awal, kalimat isim yang ada di awal kalimat itu namanya mubtada, dan yang melengkapi mubtada namanya khobar. Dan keduanya kita baca rofa. Zaidun qa'imun gitu. Mubtada khobar. Alhamdulillahi. Alhamdulillah kan isim ya di awal ayat. Maka kita jadikan mubtada. Khobarnya lillahi. Segala puji itu bagi Allah. Biasanya khobar itu disimbolkan dengan kata itu, teman-teman. Itu simbol untuk predikat. Karena sebenarnya dalam bahasa kita mubtada khobar itu adalah subjek predikat. Mubtada subjek, khobar predikat. Qama Zaidun. Qama Zaidun. Jadi itu contohnya Zaidunnya yang rofa ya. Kenapa Zaidun rofa? Karena ini menjadi fa'il. Cirinya kata itu jadi fa'il apa? Ini saya simbolkan dengan fa ya. Kalau tadi mubtada mim, khobar kho, ini fa'il. Cirinya kalau Zaidun jadi fa'il itu apa? Isim dibaca rofa setelah fi'il. Atau bahasa lainnya kayak gini teman-teman. Setiap kita menemukan fi'il, pasti ada fa'ilnya. Dengan catatan fi'ilnya itu berbentuk fi'il aktif ya. Fi'il maklum istilahnya. Koma berdiri. Nah, siapa yang berdiri? Pasti ada yang melakukan toh. Nah, itulah si fa'il. Koma Zaidun. Oke. Itu penyebab rofaknya isim. Yang kedua, penyebab nasobnya isim. Penyebab nasobnya isim ini sangat banyak. Di jurumnya disebutkan ada 13 atau 14 itu. Di sini hanya kita sebutkan 3. Maf'ul bih, dorof, dan hal. Maf'ul bih itu objek. Dorof itu keterangan waktu atau tempat. Hal itu keterangan juga, tapi keterangan keadaan. Kalau kita sebutin lengkap ya, ini buat pengetahuan aja. Nanti teman-teman pelajari lebih lanjut di jurumnya atau di kitab lain. Maf'ul bih. Nah, maf'ul ini teman ada 5. Maf'ul itu ada 5. Khamsatul mafa'il istilahnya. Maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul ajli. Maf'ul semua. Nah, ada 5 kan? Ada hal, tamyiz, mustasna, munada, khobar kana, setelah khobar kana, isimnya inna, maf'ulnya donna, dan tawabi. Nah, ada 13 berarti ya. Tapi ada 4, naat, ataf, taukid, badal. Tuh, ada 14 atau 13. Kenapa kok 14? Karena maf'ul fihnya dibagi 2. Kalau maf'ulnya cuma 1 berarti 13. Kalau maf'ul fihnya dibagi menjadi dorof zaman dan dorof makan, nah berarti 14. Di sini baru kita sebutkan 3. Contohnya, ro'aitu Zaidan bagian lailan. Saya melihat Zaid bagian menangis lailan malam hari. Ro'a itu aku melihat. Kalimat saya telah melihat, aku telah melihat, itu kan butuh objek. Di situ objeknya kata Zaidan. Karena Zaidan jadi objek ya kita baca nasab. Kalau nggak ada harokatnya ya kita fathahkan akhirnya. Zaidan, bukan Zaidun, bukan Zaidin. Kemudian bagian kita baca nasab juga. Kenapa? Karena menunjukkan keterangan keadaan. Saya melihat Zaid sambil menangis. Ya. Dalam keadaan menangis si Zaid itu. Makanya dibaca nasab karena jadi hal. Dan yang terakhir lailan dibaca nasab. Kenapa? Karena menunjukkan dorof. Ini dorof zaman atau maf'ul fih tadi. Maf'ul fih ada 2, dorof zaman dan dorof makan. Zaman menunjukkan waktu, makan menunjukkan tempat. Lailan ini zaman karena menunjukkan waktu. Oke. Yang ketiga penyebab jernya isim. Ini paling sedikit alasannya. Tapi dalam praktiknya paling banyak. Dalam praktiknya kita membaca kitab nanti sering kita temukan nih. Yang jer-jer ini sering banget. Penyebab jer itu paling sedikit.
hanya 3 atau 4 gitu ya. Ya 3 lah. Kalau ikut jurumnya ada 3. 1 karena menjadi majrur. Ini bukan majruf ya, majrur. 2 karena jadi mudhof ilaih. Yang ketiga jadi tawabi. Majrur, mudhof ilaih, tawabi. Kalau tawabi tadi kan ada 4 ya, naat atau taukid badal. Cuman 3 itu penyebabnya, jar, isim itu. Kemasukan huruf jar menjadi mudhof ilaih atau tawabi. Yang kemasukan huruf jar, contohnya fil fasli. Al-fasli, nggak mungkin kita baca fil faslu, teman-teman. Haram ya. Fil fasli. Al-fasli dijarkan. Kenapa? Karena menjadi majrur dari fi. Nah, kemudian untuk yang mudhof ilaih, contohnya babul masjidi atau babul fasli gitu misalkan. Nah, al-fasli dalam kata babul, kalimat babul fasli itu jadi mudhof ilaih, dijarkan karena jadi mudhof ilaih. Dalam bahasa mudahnya kayak gini. Kalau jar majrur itu dimasuki huruf, majrur dengan jar majrur itu dengan huruf. Kalau mudhof ilaih dimasuki isim. Misalkan ya, fil fasli, fi-nya antum ganti dengan kalimat isim babu misal. Babul fasli. Nah, itu namanya majrurun bil mudhof atau bil idhofah. Dijarkan karena menjadi mudhof ilaih. Tapi kalau kemasukan huruf jar, ya majrur bil biharfil jar gitu. Dijarkan oleh huruf jar. Mudah kan? Oke. Teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ada? Belum? Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan Akhi. Eh, Mohon maaf Ustaz, untuk yang rofa sama nasab itu harus tanwin ya Ustaz ya, ketika dirofa'kan. Oke, baik. Pertanyaan bagus. Apakah rofa, nasab, jer, jazm? Kalau jazm nggak mungkin ya, karena tanwin itu kan tanda isim. Apakah rofa, nasab, dan jer itu harus dengan tanwin? Jawabannya tidak. Tanwin atau enggak itu alasannya bukan karena, oh ini i'rabnya rofa harus tanwin. Bukan. Misalkan Zaidun Qa'imun ya. Kenapa kok kita tanwin nggak Zaidu Qa'imu aja? Kenapa? Karena nggak ada alnya. Gitu aja ya. Sementara jawaban paling mudah kayak gitu. Karena nggak ada alnya, ya kita tanwin. Gitu. Zaidun Qa'imun. Kalau ada alnya, misalkan Qa'imun kita kasih al. Jadi al Qa'imu. Ya itu rofa. Al Qa'imu itu rofa, tapi tidak ditanwin karena ada alnya. Al itu mencegah adanya tanwin. Termasuk ro'a itu Zaidan bagian Lailan. Misalkan Lailan kita kasih al Laila. Boleh nggak ya? Boleh. Kalau bagian nggak boleh. Nah, soalnya hal itu harus nakiroh ya. Harus apa namanya, nggak boleh ada halnya. Harus nakiroh. Termasuk yang jar, misalkan ditanwin juga boleh. Babu masjidin, fi faslin. Boleh. Udah. Jelas ya? Ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke penyebab rofaknya fi'il, nasabnya fi'il, dan jazamnya fi'il. Perlu teman-teman ketahui bahwa fi'il yang punya i'rab rofa dan jazm itu hanya fi'il mudhari. Jadi fi'il madi, fi'il amr itu kita udah nggak mengurus i'rabnya ya. Karena semuanya mabni, amr dan madi. Hanya fi'il mudhari yang punya i'rab. Kapan fi'il mudhari rofa? Kapan fi'il mudhari nasab? Kapan fi'il mudhari jazm? Ini lebih mudah. Penyebab rofaknya fi'il mudhari itu kalau apa? Kalau sebelum fi'il mudhari nggak ada apa-apa. Nggak ada ambil apapun. Antum lihat di sini. Yajlisu Zaidun. Zaid itu sedang duduk. Apakah ada kalimat tertentu sebelum yajlisu? Tidak ada kan? Maka dari itu yajlisu kita rofakkan. Kemudian yang kelima, nasabnya fi'il. Itu karena didahului oleh amil nasab. Di antara amil nasab adalah an dan lan. Lai yajlisa Zaidun. Lan yajlisa Zaidun. An yajlisa Zaidun. Dia yajlisa itu dibaca nasab kenapa? Karena kemasukan lan. Karena kemasukan an. Dan yang terakhir, jazmnya fi'il karena didahului oleh amil jazm seperti lam dan lam.
Lam yajlis Zaidun. Lama yajlis Zaidun. Seperti itu teman-teman. Oke. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Jelas? Oke, alhamdulillah. Saya husnudan antum sudah paham karena nggak ada yang tanya. Pak Itu Ustadz, husnudan saya. Iya, silakan Akhi. saya tadi masih kurang paham nih antara perbedaan yang poin ketiga, jar Mm-mm. isim karena menjadi majrur dan mudhof ilaih. Ya, terus? Berarti kalau seandainya jar majrur berarti karena biharfil huruf jar ya. Ya, kemasukan huruf jar. Itu namanya jar Kalau majrur. mudhof ilaih berarti Kemasukan jar isim. masukkan isim. Ya. Dan itu tadi ya dibaca kasroh atau ya apa namanya? Abadan ya Tat. Selamanya Dijarkan kasroh. selalu selamanya. Cuman masalahnya nanti tanda jar kan nggak selalu kasroh. Gitu. Umumnya kasroh, tapi ada tanda jar yang bukan kasroh. Kayak kemarin misalkan ketika kita praktik itu, teman-teman di pertemuan sebelumnya kemarin kan ini baca arba'atu asya'a. Ini kan idhofah ya. Arba'atu itu mudhof, asya'a mudhof ilaih. Ini kan jar ya asya'a ini. Tapi kenapa nggak asya'in atau asya'i? Kok fathah? Katanya jar. Ya karena ghairu munsharif istilahnya. Kalau ghairu munsharif, isim yang nggak bertanwin itu tanda jarnya bukan dengan kasroh tetapi dengan fathah. Baik, seperti itu. Umumnya dengan kasroh tapi ada juga yang nggak kasroh. Syukran Ustaz. Apa lagi? Oke teman-teman, sebelum kita praktik ke sini, saya ingin mengajak teman-teman untuk menganalisis dulu ini apa namanya ayat-ayat Al-Quran. Ini saya ambilkan yang mudah aja sebentar. Saya carikan yang ayatnya simpel-simpel. Nah ini misalkan, ini aja ya. Oke, oke teman-teman. Coba teman-teman cari kalimah yang rofa, baik dari isim maupun fi'il. Yang rofa. Sebentar. Nah, izin sebentar dulu ya. Antum cari yang rofa dulu. Oke, Afwan. Udah ketemu yang rofa? Ada yang rofa nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada yang rofa nggak teman-teman? Ada Ustaz. Nggak ada ya? Ya, betul berarti nggak ada yang rofa. Ya, adanya yang jer. Kalau yang jer banyak nih. Oke, kita cari yang jer dulu berarti ya. Gini teman-teman, sebelum antum menjawab, saya kasih bocoran ya. Ini saya sampaikan ke antum aja ya hari ini. Bahwa
bahwa kebanyakan kalimah berbahasa Arab itu dibaca jar. Kebanyakan. Setelah jar itu kebanyakan rofa, dan setelah rofa kebanyakan nasab. Menurut pengalaman seperti itu. Kebanyakan itu jar, disusul rofa, disusul nasab. Nasab itu sangat jarang. Di sini aja kebetulan aja ini nggak ada rofanya. Sebenarnya ada yang rofa, tapi kalimahnya tidak mu'rab, melainkan mabni. Misalkan ya saya kasih tahu yang rofa di sini. Ada tum, ini rofa. Nazalna, ini rofa. Fa'tu, rofa. Wad'u, rofa. Tum, rofa. Ada 5 yang rofa. Ya. Cuman dia tidak mu'rab, melainkan mabni. Kenapa mabni? Karena semuanya domir. Nah, domir-domir ini tadi teman-teman semuanya rofa karena jadi fa'il istilahnya gitu. Oke. Yang jar, teman-teman, silakan dijawab jamaatan. Yang pertama kalimah apa? Roibin, Ustaz. Roibin. Nah, yang kedua Bisuratin. suratin, sahih. Terus Ala abdina. betul, abdi Nisfihi. ya. Mislihi, sahih. Misli. Terus Min dunillah. Duni. ya, duni Allahi. Ada lagi? Cukup? Oke, betul itu ya. Yang pertama roibin, yang kedua abadi, yang ketiga surah, yang keempat misli, yang kelima duni, yang keenam Allahi, Abdul Jalalah, dan ya udah itu ada 6. Nah, penyebab jar itu cuma 3 tadi teman-teman ya. Kemasukan huruf jar, istilahnya majrur. Majrur. Kalau kemasukan huruf jar, terus yang kedua karena jadi mudhof ilaih. Yang ketiga karena jadi tawabi. Tawabi nanti ada 4, naat, atof, taukid, dan badal. Nah, oke, sekarang kita analisis ini jadi apa? Majrur, mudhof ilaih, atau tawabi gitu ya. Roibin, majrur, mudhof ilaih, apa tawabi? Majrur. Majrur. Kenapa majrur? Karena kemasukan Huruf jar. huruf jar. Apa huruf jarnya? Fi. Fi, sahih. Ya. Yang kedua, ala abdina, abdi. Majrur, mudhof ilaih, tawabi? Majrur. Majrur, kemasukan ala. Bisuratin, surah? Majrur. Majrur. Misli? Majrur. Majrur. Duni? Majrur. 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 Allahi? Mudhof ilaih. Mudhaf ilaih, sahih. Dari mana kita tahu kalau Allah ini mudhaf ilaih? Ya, karena kemasukan isim. Duni kan isim. Cirinya kalau duni isim itu kemasukan huruf jar. Nah, sekarang yang nasab. Cari yang nasab, teman-teman. Di sini yang nasab dan kelihatan ya, tandanya kelihatan itu ada 1, 2. Ada 2. Ada 2 kalimah yang nasab. Oke, silahkan disebutin. Yang pertama apa? Wa in. Yang nasab. Ciri nasab tadi apa? Di fathah akhirnya ya kan? Ya. Jadi objek. Jadi keterangan. Syuhada'akum. Oke, syuhada aku. 1. Terus yang kedua? Sodiqin. Shodiqin, Masya Allah. Syuhada, kenapa nasab? Menempati posisi apa? Wad'u syuhada'akum. Maf'ul bih. Maf'ul. Maf'ul bi. Cirinya apa jadi maf'ul bi? Baca apa? Nasab.
Ya nasab. Terus menjadi objek pekerjaan, ya kan? Wad'u syuhada'akum. Syuhada itu kan objek dari wad'u, ya kan? Wad'u ajaklah kalian syuhada'akum kepada Baca para syuhada. saksi. Ya, ya maknanya sebenarnya saksi ya. Saksi-saksi kalian. Maksudnya di sini tuh kayak apa sih namanya orang-orang yang membantu gitu untuk mendatangkan surat semisal Al-Quran. Oke, yang kedua shodiqina. Katanya nasab. Posisinya apa? Khobar kana. Oke, bagus. Oke. Tadi nggak ada ya di materi ya, tapi saya sebutin. Salah satu penyebab nasab adalah khobaru kana wa akhwatiha. Tapi di sini bukan khobarnya kana, melainkan khobarnya kuntum. Kayak gitu. Khobar kun. Ya. Apa sih khobarnya kana itu? Predikatnya kana gitu. Jadi kana itu punya subjek dan predikat, teman-teman. Misalkan ya, kanallahu ghafuron. Kanallahu ghafuron. Kana, ya kana fi'il ya, fi'il madi kana itu. Terus apa sih namanya? Allahu lafdzul jalah itu namanya isimnya kana, subjeknya kana dibaca rofa, dan kemudian ghafuron itu khobarnya kana, predikatnya gitu. Makanya dibaca nasab. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau isimnya kana rofa, tum kalau di situ ya, isimnya kana itu kuntum, tumnya itu isimnya kuntum, isimnya kana, shodiqina khobarnya. Seperti itu. Cuman shodiqina itu nasab ditandai bukan dengan fathah melainkan dengan ya. Tanda nasabnya bukan fathah tetapi ya, karena dia jamak mudzakkar Salim. ya, jamak mudzakkar salim. Cirinya jamak mudzakkar salim itu akhirannya ina dan una. Shodiqina, shodiquna. Oke, satu ayat lagi teman-teman. Antum cari yang rofa ada nggak di ayat ini? Nah, tadi kan nggak ada yang rofa secara lafat ya. Adanya rofa secara mahal. Tempatnya aja yang rofa tadi itu. Jadi fa'il, domir-domir tadi itu rofa, jadi fa'il. Nah sekarang antum cari yang rofa secara lafat. Ada tanda rofanya tuh. Mah itu ada di sini. Oke, apa kalimat pertama? An-nasu, Ustaz. An-nasu sahih. An-nasu. Yang kedua? Waquduha. Wakudu. Ya, wakudu. Sahih. Terus? Wal hijaratu. Ya, wal hijaratu. Yang keempat? Tidak ada Gus. Tidak ada. Betul, hanya 3 ya yang rofa secara lafat masih ada tanda i'rabnya. Sebenarnya yang rofa di sini juga banyak teman-teman, cuman mabni, sebagian itu mabni. Misalkan fa'ilam taf'alu ini wawunya rofa karena jadi fa'il. Walan taf'alu wawunya ini juga rofa jadi fa'il. Fataku wawunya rofa jadi fa'il. Udah tuh. Jadi 3 fa'il tapi mabni, terus 3 rofa ya. 3 rofa tapi mabni dan 3 rofa mu'rob. Yang kita bahas 3 rofa yang mu'rob. Pertama, allati waquduhan nasu wal hijarah. Waqudu kenapa rofa teman-teman? Jadi apa dia? Posisinya apa kok bisa rofa? Dari 7 pilihan tadi. Udah nggak usah 7 ya, 3 aja. Mubtada, khobar apa fa'il? Cuman 3 ini wis, tak kasih pilihan 3. Mubtada, khobar apa fa'il? Atof Gus. Atof. Emang ada huruf atofnya, wakuduha? Ya, Waw itu bukan huruf atof ya Gus. waquduha itu mubtada, Ustaz. Wakudu itu satu kata. Ya, Oh, wawunya bukan huruf atof. Dan betul kedudukannya mubtada.
Nah, ini saya kasih ciri-ciri ini, saya kasih rumus ya. Alati ini namanya apa? Isim Mausul. 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 Kalau ada isim jatuh setelah mausul, maka dibaca rofa jadi mubtada. 90% kayak gitu. Saya ulangi, isim jatuh setelah mausul, antum baca rofa. Kenapa? Jadi mubtada 90%. Nggak percaya, cari aja. Isim mausul, setelah isim mausul itu isim. Ada isim setelah mausul, kebanyakan kayak gitu teman-teman. Jadi mubtada. Lati taftoli itu ya, Tat, seperti di Alati tatwali, kalau itu kan fiil. Ya. Kalau itu fiil lagi. Ini isim yang saya maksud itu. Kalau tatoli itu fiil dibaca rofa karena sebelumnya nggak ada amil apapun. Alati tatoli'u alal afidah itu. Antum cari isim mausul, setelahnya bukan fiil tapi isim. Pasti kebanyakan rofa 90%. Ya ada sebagian yang nggak rofa. Seperti itu. Ini kita kasih yang praktis-praktis aja ya. Jadi bacanya wakudu. Kenapa nggak wakuda atau wakudi? Karena jadi mubtada. Wakudu. Wakut itu apa artinya teman-teman? Wakut. Bahan bakar. Bahan bakar, betul. Fatakun naro. Maka takutlah api neraka. Jauhilah. Jagalah dirimu. Diri kalian dari api neraka. Alati wakuduha. Alati yang wakuduha. Bahan bakarnya alati. Neraka. Anasu. Itu manusia wal hijaratu dan batu. Kalau ada mubtada pasti ada Khobar. khobar. Mana khobarnya? Uiddat. An-nasu. Ya anasu ini. Nggak usah An-nasu. jauh-jauh. Kebanyakan seperti itu teman-teman ya. Khobar jatuh setelah mubtada. Mubtada. Adapun uiddat ini udah istilahnya apa ya? Koma gitu. Kayak gitu. Bahan bakarnya itu saya kasih itu kalau dalam bahasa makna Jawa itu misalnya iku itu adalah simbol kalau dia itu khobar, predikat gitu loh. Nah, wal hijaratu sekarang. Kenapa al hijaratu enggak al hijaratu atau al hijarat? Qurannya seperti itu tat. Ya udah kita akhiri aja kelasnya ya. Enggak berpikir. Padahal ada alasannya secara ilmiah. Kenapa dibaca rofa? Pilihannya 7. Bukan ketiganya tadi ya, mubtada bukan, khobar bukan, fa'il juga bukan. Kenapa bukan fa'il? Kalau fa'il itu harus jatuh setelah fi'il maklum, fi'il aktif. Sementara al-hijarah ini sebelumnya tidak ada fi'il, melainkan ada huruf wawu. Berarti jadi apa? Tafilil Atof. marfu. Atof. Oke, tawabi ya. Tawabinya yang mana? Atof, taukid atau badal? Maktuf ada. Atof Oke, ada. atof ya. Cirinya atof itu apa? Tani dengan huruf Iya, Wawu. waw. ada huruf atofnya. Di sini huruf atofnya wawu. Huruf atof ya banyak, ada wawu, fa, summa, hatta, dan lain sebagainya. Itu ya, makanya wal hijaratu. Diatofkan. Diatofkan itu apa? Disambung. Disambungkan, dihubungkan dengan kata sebelumnya. Disambungkan kemana? Diatofkan kemana? Ke lafadz apa? Lafat. An-nasu. An-nasu. Nas. Bagaimana cara kita mengetahui kalau atofnya ke anasu? Dari makna. Dari maknanya. Bahan bakarnya itu manusia dan batu. Pasnya kan ke batu karena maksudnya atof itu kayak gini teman-teman ya. Mengulang kalimat sebelumnya. Wakuduhan nasu wa wakuduha al hijaratu. Maksudnya seperti itu. Terus wakuduha yang kedua dibuang, tinggal wal hijaratu. Kayak lafadznya kayak gini misalkan. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini aslinya. Ja'a Zaidun wa ja'a Amrun. Ja'a yang kedua dibuang. Jadi Ja'a Zaidun wa Amrun.
adrusul lughatal arabiyyah wal lughatal injiliziyah. Aslinya adrusul lughatal arabiyyah wa adrusul lughatal injiliziyah. Adrus yang kedua dibuang, diatofkan gitu. Bisa difahami? Ustaz, Ya, silakan. cara membedakan wawu jar dengan wawu ataf gimana Ustaz? Wawu jar. Oke, Kalau wawu jar wawu itu jar. menunjukkan sumpah, akhi. Demi, dan setelahnya huruf yang kalimat yang dijarkan. Wal fajri, demi fajar, wad duha, demi waktu duha. Ya dari segi makna dan konteks kalimat cara membedakannya. Kalau wawu atof maknanya dan. Kalau misalkan demi batu, nyambung nggak kalimatnya? Yang bahan bakarnya manusia demi batu. Ya. Nggak tahu kan? Itulah Enggak. konteks kalimat, makna. Makanya kemarin di pertemuan 2 itu saya sampaikan. Hal pertama yang harus dimiliki thalib dalam membaca kitab kuning itu apa? Makna. Makna itu nomor 1. Oke. Sekarang antum cari fiil mudhari yang sini ada nggak yang rafa ya? Ini nggak ada fiil mudhari'nya malah. Nah, ini udah saya kasih contoh ya. Ini fiil mudhari' jazm. Taf'alu jazm. Lan taf'alu ini nasab. Nah, kalau rafa'nya gimana? Taf'aluna. Ada nanya. Kalau rafa' taf'aluna, nasabnya lan taf'alu, jazmnya lam taf'alu. Oke. Sekarang kita praktik. Di sini ada 6 peserta. Saya bagi ya. Paling atas, Khitaufik, paling atas. Saya kasih simbol T ya, biar nggak lupa. Bawahnya Dewi. Bawahnya lagi Akhi Mahmud. Bawahnya Ukhti Safrina. Ini jangan terlalu pendek ini ya. Saya Ustaz. Ansori, Akhi Ansori bawahnya. Dan yang ini Akhi Budi. Oke. Barang siapa yang sudah siap, maka dipersilahkan untuk memulai bacaannya. Afan Oke, Ustaz, silakan. ana fi kharij bait, ana fi mat'am. Oh, ya. Gimana? Antum mau mulai? Nomor 1 siap ya Ustaz ya. Ya, silakan. Kita fix. Faslun utawi iki fasal wa yajidu ma'al qada'i li saumil kafaratil udmi wa ta'ziri ala man afsadi ala man afsadi. Oke, coba diulangi sekali lagi. Oke, ya. Wa yajibu ma'al Ya. qada'i Hmm. lisaumi Hmm. lisaumil kafarati Hmm. al-udmi Hmm. wa ta'ziri ala man afsadi. Oke. Yakin ya kalau itu? Alaman afsadi. Yakin ya seperti itu ya? Sebenarnya ini bisa afsadu ya. Alaman itu jar, afsadi itu kedudukannya sebagai dia isim tafdil. Tafdil sebagai wah ini ya gak ragu ini Ustaz ya. Itu kayaknya itu kewareken itu Pak Dia Taufik ya. dia ikut ini naatkan geman Ustaz. Oh gitu. Ya. Oke, baik. Salahnya ini ada 4 ya. Yang pertama al-kafarati, 2 al-udmi, 3 at-ta'ziri,
Yang keempat afsadi. Coba benarnya gimana teman-teman? Yang lain komentar silakan. Ini lisaumil kafari, ini kan mudhof al kafari itu mudhof ilaih dari lisaumi, Ustaz. Bukan. Oh, sorry, iya, salah, Ustaz. Ada salah, Ustaz. Wajibu ma'al itu adalah ini fiilnya ma'al wajib keterangan waktu lisaumi jar al kafarota itu anu, Ustaz. Bukan. Kafarot Bukan juga. kafarotu Ustaz, Ya, fa'il. betul al-kafarotu karena jadi fa'il. Fa'il, Ustaz. Nah, terus Kafarotu al-kafarotu udah benar ya. naat. Al-utmi, salah atau benar? Salah, Ustaz. Yang benar gimana? Utma, Ustaz ya. Al-utma, ya. Iya, naat. Ya. Kenapa nggak al-utmu? Karena ini namanya isim maksud. Karena apa, Ustaz, isim yang itu tuh? Tanda rofaknya itu dikira-kirakan gitu. Maksudnya Iya. al-utmayu. Wa ta'ziri yang betul. Wa Iya. ta'ziri yang betul gimana wa ta'ziri? Wa taghriru, Ustaz. Wa taghriru. Wa ta'ziru. Wa ta'ziru. Ya. Atau terhadap ya alaman afsada itu fi'il madi. afsada. Anu tadi apa? Ghairul munsharif, Ustaz kan? Fi'il madi, akhi. Oh, afsada fi'il madi. Masya Allah. Ini bukan huruf jar ya, bukan min. Ini isim mausul ini. Oh, Bukan isim semua usul. Afsada ini fi'il madi. Atas apa yang afsada? Yang merusak. Iya, yang merusak puasa itu. Oke. Afwan akhi Taufik. Berikutnya Ukti Dewi bawahnya. Ini masih nyambung dengan teks sebelumnya tadi ya. Oke, silakan. Bismillah. Saumahu di Ramadana yauman kamilan bijimai. Aduh, udah mulai bingung, Ustaz. Apa tuh? Taman. Ya. Bukan. Asiman. Aduh. Bihi disaumi. Ini tadi apa? Asiman atau asima? Asima. Asima. Aduh, Oke, bihi disaumi. Oke. Saumahu betul. Saumahu ya dibaca nasab karena jadi maf'ulnya afsada. Bagi orang yang merusak puasanya, berarti kan jadi maf'ul. Objek dari afsada. Fi Ramadana, betul. Ghairu munsharif, tanda jarnya dengan fathah. Yauman kamilan, sahih. Dorof ya. Kamilan naat. Bijimai, salah. Kurang tanwin. Bijimain. Taman, salah. Kalau taman itu setelah mim ada alifnya. Ya, alif imat namanya. Ini bacanya apa? Tamin. Tamin. Menjadi naat dari jimain. Asimin. Nah, ini asimin dibaca jar karena menjadi naat dari jima. Naat yang kedua ya. Jima yang tam, asimin yang berdosa, bihi sebab jima tadi. Ini yang berdosa ya orang yang berpuasa itu. Disomi. Karena puasa. Baik. Jadi ada orang yang merusak puasanya dengan jima secara sempurna. Itu nanti wajib kodok, ya wajib kodok puasa, ya kodok pasti ya, karena kan batal. Kafarat, utma, dan takzir. Banyak hukumannya nih. Antum mau nyoba nggak? Dah, selanjutnya. Ini siapa yang ketiga? Akhi Mahmud ya, silakan. Iya, Ustaz. Wajibu ma'al qadai Ya. al-imsaku lis-shaumi fi sittati mawadi'a. Oke, betul semua, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Bisa dikomentari ya. Betul semua kok. Untuk penjelasan Ustaz. Wajibu butuh fiil kan? Butuh fa'il kan? Wajib kan fiil mudhari, dibaca rofa
Kenapa rofa? Nggak ada amilnya, nggak ada yang menasobkan, nggak ada yang menjazmkan. Dan dia butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Tadi alim saku, betul. Kadang-kadang kayak gini, namanya fa'il nggak jatuh secara langsung gitu. Ini fa'ilnya alim saku, maka dibaca rofa. Lisomi, kalau lisomi kan jelas ya, itu jar majrur, visitati juga jar majrur. Kemudian mawadi'ah. Saya tanya Akhi Mahmud, mawadi'ah ini i'rabnya rofa, nasab, atau jar? Nasab Ustaz. Nasab? Tuh bacanya betul, tapi alasannya kok salah. Karena kebiasaan ya, sitati Iya Ustaz. mawadi'ah itu enaknya. Itu kan sering mendengar Ustaz. Ya betul, bacanya mawadi'ah, Bang. Tapi bukan nasab, itu jar. Kenapa jar? Mudhaf ilaih. Iya. Oh, visitati Masukkan Mawadi'ah. sitati itu. Kalau sitati itu majrur dengan fi. Nah, karena mawadi'ah ini isim ghair munsharif, maka tanda jarnya dengan fathah. Kalian pasti penasaran dengan ghair munsharif ya. Insya Allah kapan-kapan nanti saya jelasin. Oke, syukran jazilan Ki Mahmud. Berikutnya S. Ukhti Safrina. الأول في رمضان لا في غيره على متعدي بفطره. Salah dua. Menurut antum yang mana waktu yang salah? متعدي Ya, kurang apa? متعد. Nah, sahih. Enggak ada alnya, ditanwin aja. Muta'addin. Betul. Yes. Terus satu lagi? غيره. Enggak, betul. Ghairihi betul. Masa ghairihu? Enggak enak ghairihu. Bukan girihi. Ini salah harokat ya. Harusnya ghair. Ramadan. Harusnya apa? Ramadan. Kayak atas tadi, saumahu fi Ramadana gitu. Kenapa enggak Ramadhani? Ghairu munsharif. Nama diakhiri alif nun. Nama akhirannya alif nun itu ghairu munsharif. Kalau mawadi'ah itu karena wazannya mafa'ilu. Ghairu munsharif. Wasani ala tarikiniyati lailan fil fardi. Oke. Berikutnya wasalis. Tafadhal ukhti. Oh, akhi ya. Ukhti. Akhi Ansori. Tafadhal. Ya banyak kesalahan Ustaz. Waduh, anda Pak sudah seutuhan sama diri sendiri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasanithu ala man tasahhara dhannan baqa'ul laini fabanan khilafihi. 3 salahnya. Waduh, banyak dong. Ya, jamak. 3 kan jamak ya, banyak berarti ya. Yang pertama tadi apa ya? Dhanna. Antum bacanya tanwin kan tadi, donan kan? Iya Ustaz, sebenarnya enggak ya Betul. karena ada Loh, betul benar. malah. Ya karena ada alifnya ini kan, makanya dibaca tanwin. Betul. Alif iman namanya. Baqa'il Salahnya yang laini pertama, ya. apa? Baqa'il laini seharusnya. Harusnya bakoa. Oh, baqa'a. Ini nasab karena jadi maf'ulnya donan. Donan menyangka bahwa alaili tetapnya atau tersisanya malam. Ketiga, alaman bagi orang tasahara yang sahur. Orang yang sahur itu donan sambil mengira bako alail bahwa waktu malam itu masih ada. Fabana khila bana ini bukan banan ya, ini bana fi'il madi. Namanya fi'il butuh fa'il sehingga kita baca rofa khilafu. Fabana lalu ternyata khilafu sebaliknya. Udah enak-enak sahur, dikira malamnya masih ada, ternyata udah habis. Nah, itu nanti wajib kodok, tapi wajib imsak gitu. Maksudnya dia tetap harus menahan puasanya sampai selesai puasa sampai maghrib, tapi harus kodok gitu loh maksudnya. Nah, kayak gitu. Karena ada 6 ini tadi kan, wajib mahal kodoi alimsaku, wajib disertai kodok, yaitu alimsak menahan di suami bagi puasa visit tadi mawadi'ah pada 6 tempat.
Yang ketiga, orang yang seperti itu tadi. Sekarang marrobi, Bu. Silakan, Akhi Budi. Izin Gus, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diizinkan. Warrabi'u, siap. Warrabi'u ala man aftara dhannal ghuruba fabana khilafu aidon. Dua. Dua yang salah. Satu, menurut Antum yang mana? Ghuruba. Enggak betul. Al-ghurubah betul. Jadi maf'ul itu betul. Maf'ulnya. Kata dzan itu. Khilafun. Nah, kenapa nggak ditanwin? Ini ya, terpancing atasnya ya. Iya Gus. Kalau yang atas tuh nggak tanwin karena mudhof. Mudhof kan nggak boleh tanwin. Kalau ini kan nggak mudhof, nggak ada alnya juga. Jadi kita tanwin. Khilafun. Satu lagi yang salah mana? Tadi bacanya apa? Donal group gitu ya. Iya Gus. Dhannal ghuruba. Kenapa nggak ditanwin? Karena dia fiil. Donna itu isim fa'il. Oh, isim fa'il. Iya, Siap. donan. Fiilnya kan donna ya dunu, fahuwa dhonnun gitu. Dhonnun. Karena di sini jadi hal, maka dinasobkan gitu. Yang keempat, alaman atas orang, aftoro yang berbuka puasa siapa man, donan sambil mengira. Hal itu kan maknanya sambil ya, sembari sambil dalam keadaan. Sembari menyangka al-guruba terbenamnya matahari. Fabana lalu ternyata khilafun aidon berbeda juga. Ternyata belum terbenam. Nanti dia ya wajib meneruskan puasanya sampai berbuka, tapi nanti wajib untuk. Ini fikih madhab Syafi'i teman-teman ya. Safinatun aja kan ini. Saya kasih tahu kitabnya nanti kalian nyontek jadinya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Wal khamisu alaman bana lahu yaumu salasi sya'bana annahu min ramadhana. Wasadisu alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min matmadatin wastin syakin wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut. Lanjut kapan teman-teman ya? Kemarin untuk yang ganti kemarin itu diganti kapan ya? Ganti pagi bisa nggak kalian? Yang hari Selasa kemarin kan libur ya. Minggu pagi bisa? Jam Insya berapa? Allah. Jam berapa nanya? Pagi-pagi. Di sini beda jam Gus kayaknya Gus. Oh gitu. Oke. Daerah Lebih cepat apa Kalimantan. lebih cepat ya? Kalimantan ini lebih cepat dari Jawa. Ya, jam 9 gitu misalkan. Gimana jam 9? Lihat nih. Ya, WIB. Ya sebenarnya fleksibel sih. 9 WIB berarti diantum 10 ya. Untuk ganti yang kemarin itu loh teman-teman ya. Oke, insya Allah bisa. Insya Allah. Nanti dikabari lagi insya Allah kita ganti minggu pagi ya. Nah gitu teman-teman. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Pertemuan 5. Karena kita mulainya pada pertemuan 2 makanya masih pertemuan 4 ini ya. Ini insya Allah. Ini ciri-ciri fa'il. Kayak gitu. Insya Allah kita sambung minggu. Kalau ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dijabri atau di-share di grup ya. Kita akhiri dengan Izin baca. mau tanya Gus. Oh, mau sekarang? Iya Jangan Gus, nanggup panjang-panjang nih. tapi ya. Ya. Penasaran Gus. Di kata alaman itu Gus. Ya, Man itu apakah sebagai isim majrur? betul. Ismun majrur, tapi karena dia mabni, makanya man nggak bisa jadi mani. Kan isim mausul itu. Jadi kalau kita i'rab dalam bahasa Arab itu kan ismu mausulin mabniun ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bi ala gitu kan. Isim yang dijarkan oleh ala mabni sukun mahalnya jar. Seperti itu. Mabniun ala sukun fi mahalli Jarrin. jarin. Ya. Majrurun bi ala. Dijarkan oleh ala.
Oke, Baik. siap Gus. Terima kasih. Afwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Gus.